Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji dari kitab Takrib. Dan insyaallah pembahasan kali ini kita membahas tentang sumpah dan nazar. Nah, silakan dibaca dulu. Kitab Aimani, kitab sumpah wan nuduri dan nazar. La yan'aqidu, tidak terikat al-yaminu dengan sumpah illa kecuali billahi, dengan nama Allah Ta'ala, au bismin atau dengan nama min asma'ihi dari nama-namanya, au sifatin atau sifat min sifati dzatihi dari sifat zatnya. Waman halafa, dan orang yang bersumpah bisa dakoti dengan sedekah mali, dengan hartanya, fahuwa mukhayyarun, maka dia diberi pilihan baina sedekati, dengan sedekah, au kafarati atau kafarah al-yamini, kafarah sumpah, wala syai'a, dan tidaklah suatu, Wala syai'a, dan tidaklah sumpah, dan tidak, ya tidak ada sesuatu gitu kau. Ayo Humairah ini wala saya. syai'a, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu fi Dalam gunung ini. wil yamin, dengan sumpah yang main-main. Waman halafa, dan orang yang bersumpah alla yaf'ala, untuk tidak melakukan syai'an, sesuatu hal, fa'amara ghairahu, maka dia Memerintahkan selainnya. maka dia memerintahkan ghairahu, selainnya, bifi'lihi, dengan perbuatannya, lam yahnas, maka dia tidak melanggar sumpah. Ya. Waman halafa, dan Humairah, gak boleh nak. sumpah ala fi'li, atas suatu amalan atau perbuatan amro ini yang dua, Ala fi'li amro ini, untuk mengerjakan dua perkara. Ala fi'li amro ini, untuk mengerjakan dua perkara, fa fa'ala ahadahuma, maka melakukan salah satunya, lam yahnas, maka tidak juga melanggar sumpah. Maka kafaratul yamini, dan kafarah sumpah, huwa mukhayyarun, ada pilihan, fiha, di dalamnya, baina salasati asya'a, antara tiga hal. Idki raqabatin, membebaskan budak, memerdekakan budak, mukminatin, yang mukminah, au it'ami, atau memberi makan, asyarati, 10 masakina, orang-orang miskin. Kullu miskinin muddan, setiap orang miskin satu mud, au kiswatihim, atau pakaian mereka. Iya. Sauban ini maksudnya Satu pakaian. au kiswatihim, atau pakaian mereka, sauban, satu pakaian. Fa illam, maka jika tidak, yajib, ditemui, mendapati, maka jika tidak didapati, fasiyamu, maka puasa salasati ayamin, 3 bulan. Tep. Sampai situ dulu. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sumpah dan juga nazar. Ya, sumpah dan juga nazar. Faqal musannif rahimahullah ta'ala, kitabul aimani wan nudzur. Pembahasan aiman jamak dari yamin. Yamin artinya tangan kanan. Ya, kenapa kok sumpah dinamakan yamin? Karena orang Arab, menjadi tradisi Arab, orang dulu ketika bersumpah mereka akan mengambil yamina ghairihi, akan mengambil tangan kanan orang lainnya menjabat, kemudian mereka bersumpah. Itu untuk sumpah ketika marah atau apa, misalkan wis nek percaya wallahi, ini misalkan kalau nggak percaya apa. Jadi ketika dia bersumpah, cupun pensil. Wis, jadi kayak ini aja, ini ya. Ini sama. Ke sini. Baik. Nah, adapun kalau dalam istilah fikih, apa yang disebut dengan yamin, al-yamin adalah sumpah. Adalah sumpah, yaitu tahqiqu amrin ghairi tsabit. Untuk mentaukid, untuk meneguhkan perkara yang mungkin ada sisi keraguan di situ. Jadi untuk menambah sisi kepastian diadakan adanya sumpah. Baik, wan nudzur jamak dari nazar. Nudzur jamak dari nazar. Ya.
Dan nadar seperti yang kita ketahui bahwasanya nadar adalah mewajibkan suatu hal untuk dirinya sendiri, itu nadar. Jadi mewajibkan suatu hal untuk dirinya sendiri, ya. Dan pembahasan ini digabung, ya. Pembahasan ini digabung karena dua-duanya sama membahas tentang hal yang menguatkan untuk dirinya sendiri, menguatkan hal untuk dirinya sendiri. Makanya dalam pembahasan aiman wan nudzur itu digabung, ya. Dan juga digabung alasan yang kedua karena terkadang ada orang yang bernadar ditambahi sumpah, atau sumpah ada sisi nadarnya, ya. Misalkan dia mengatakan demi Allah, kalau misalkan saya berdusta, saya akan memberikan uang kepadamu 10 juta, ya. Atau akan bersedekah, demi Allah kalau saya berdosa, saya akan sholat subuh selama 10 tahun berjamaah di masjid, misalkan. Ini dia sumpah tapi gandeng ono apa? Nadarnya. Ya. Jadi terkadang apa digandengkan. Makanya pembahasannya pun digandengkan. Baik. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau memberikan pembahasan. Faqal musannif rahimahullah taala Kitabul Aimani wan Nudzur. Pembahasan sumpah dan juga nadar. Qala la yan'aqidu, tidak terjadi atau tidak terikat al-yaminu, sumpah. Ini bukan yamini ya, al-yaminu. Tapi tidak terikat sumpah. Maksudnya apa? Sumpah itu tidak dianggap. Ya, sumpah itu tidak dianggap. Illa kecuali billahi, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Au atau Humairah. Itu loh, pakai bukumu sendiri. Iya, bukumu sendiri. Ya itu. Au bismin, atau salah satu nama min asma'i, dari nama-nama Allah. Au sifatin, atau sifat min sifati dzatihi, dari sifat-sifat zat Allah. Nah, ini pembahasan pertama. Pembahasan pertama beliau membahas tentang syarat dari yang dijadikan sumpah. Syarat yang dijadikan sumpah. Maka beliau mengatakan sumpah itu tidak akan terjadi atau tidak akan dianggap hukum sumpah kecuali kalau sumpahnya itu dengan menyebut nama Allah. Maka kalau misalkan ada orang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini tidak dianggap sumpahnya dan tidak dianggap secara hukum fikih. Jadi mau dia langgar pun dia nggak akan bayar kafar karena secara asal dia nggak masuk hukum. Ya, dia nggak masuk apa? Nggak masuk hukum. Ya. Dan beliau mengatakan, apakah harus dengan wallahi? Ya. Humairah ya nggak boleh. Coba nanti. Ini bukannya, di bawah. Terkena kasus. Kita lanjut. Jadi untuk yang mahluf bihi atau yang dijadikan sumpah harus nama Allah. Harus nama Allah. Maka kalau misalkan dia bersumpah demi langit, demi bumi, tapi demi ini dalam konteks sumpah ya. Bukan karena demi dalam bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia demi itu banyak konteksnya. Untuk Ya untuk bisa, untuk ya. Misalkan demi bisa belajar di sini saya harus menghutang. Itu kan bukan sumpah. Tadi jelas dari siakul kalam. Tapi kalau demi seperti itu, maka itu sumpah. Ya. Maka kalau dia sumpah dan selain nama Allah, maka tidak dianggap sumpah. Ya. Dan beliau mengatakan au bismin, atau tidak menyebut nama Allah, tidak Allah. Tapi apa dengan salah satu dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah? Maka ini dibagi 3. Nama Allah atau sifat Allah ini. Atau nama Allah ya.
adapun yang berhubungan dengan nama Allah, maka dibagi. Ada yang nama Allah itu yang la yusyariku ghairuhu. Ada yang dia memang khusus untuk Allah. Dalam artian orang itu nggak akan pakai untuk selain Allah. Ya. Seperti apa? Ya, seperti contohnya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu tidak dipakai untuk selain Allah. Ya. Nggak ada orang yang memberikan sifat huwa Rahman. Nggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Maka ini juga tentu dia termasuk dari nama Allah, maka dianggap. Yang kedua, kalau misalkan namanya itu mustarak, ya, namanya itu dipakai untuk Allah juga dipakai untuk selain Allah, ya. Dipakai untuk Allah juga dipakai untuk selain Allah, ya. Akan tetapi kebanyakan itu dipakai untuk Allah. Orang kalau nyebut itu yang mutabadir, yang langsung dipikirkan orang, oh berarti maksudnya Allah gitu. Seperti apa? Seperti Ar-Razzaq. Atau misalkan Ar-Rabb, ya, Ar-Rabb, ya. War-Rabb, ya. Atau Warabbi misalkan. Warabbi. Orang ketika mengatakan Rabb itu yang mutabadir Allah. Tapi bisa juga Rabb itu diperuntukkan untuk pemilik secara umum. Ya, jadi namanya bisa digunakan untuk selain Allah juga. Ya. Misalkan Rabbul Mal, pemilik harta, kan bisa. Ya. Rabbul Ibil, ya, misalkan pemilik onta dan seterusnya. Maka ini juga tidak masalah, jadi dia dianggap sumpah. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga adalah nama Allah yang mustarak tadi, cuma penggunaannya itu sama, dalam artian kalau orang nyebut itu 50-50, bisa jadi Allah, bisa jadi bukan Allah. Kalau yang kedua tadi kan itu kalau yang mutabadir langsung Allah, tapi mungkin dibuat untuk selain Allah. Tapi yang ini ketika orang nyebut masih bingung orang itu, ini untuk Allah atau bukan Allah. Misalkan Al-Alim, ya. Ya. Atau mungkin Al-Hayy, Hayyul Qayyum, misal Al-Hayy, yang hidup. Kan orang semua hidup, semua mungkin alim bisa maknanya orang yang alim, Al-Alim gitu. Wal alim, wal hayy. Demi yang hidup ya bisa jadi selain Allah, bisa jadi Allah, ya. Oke, bagaimana? Ya. Maka ini jika maksudnya adalah sumpah, maksudnya adalah Allah, maka dia diterima, dianggap, ya. Kalau dia tidak berniat sama sekali untuk bersumpah, maka tidak dianggap. Baik, kembali ke sini. Qala musannif rahimahullah taala min asma'i au bi ismin, ya. La yan'aqidul yaminu illa billahi ta'ala, tidak terikat, tidak terjadi sumpah kecuali dengan nama Allah, ya, kecuali dengan menyebut nama Allah. Au bi ismin min asma'i, atau salah satu nama dari nama-nama Allah, au sifatin min sifati dzatihi, atau salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ya. Nanti dibahas. Oh ya, mungkin ada satu pembahasan juga. Untuk sumpah, maka ini juga tidak dianggap sumpah kecuali dia menggunakan huruf qasam. Dia menggunakan apa? Huruf qasam. Huruf qasam ada 3, nanggone ajrumiyah. Ada waw, ada ba, ada ta. Nah, ini gak nggawe huruf qasam, maka dia nanti bisa masuknya apa? Nadhr. Ya, bisa masuknya nadhr, bukan masuknya apa? Al-yamin. Ya, bukan masuknya sumpah. Ya, misalkan wallahi, tallahi, billahi misalkan. Ya, dan huruf qasam sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau waw itu untuk Allah dan selain Allah. Tapi kalau ta dan bi dan ba itu hanya untuk lafzul jalalah. Ya. Misalkan Tar-Rahman atau Bir-Rahman itu kayak lahan, salah dalam bahasa. Ya. Baik. Ya boleh juga kalau diterjemahkan Indonesia ya mungkin demi, tapi demi dengan maksud apa? Dengan maksud sumpah. Baik.
Berikutnya beliau mengatakan qala wa man halafa bi shadaqati malihi, dan siapa yang bersumpah untuk mensedekahkan malnya, hartanya, fahuwa, maka dia mukhayyarun, diberikan pilihan, baina shadaqati, antara sedekah wa kafaratil yamini, dan kafarah sumpah, ya, kafarah sumpah. Tapi pembahasan berikutnya atau masalah berikutnya, ketika ada orang yang bersumpah untuk mensedekahkan hartanya. Ketika ada orang yang bersumpah untuk mensedekahkan hartanya, ya. Maka di sini para syurah, para pensyarah kitab Matan Takrib ini, mereka menyampaikan ini yang dimaksud adalah ketika diiringi sisi nadar, nadar ghadab atau nadar lajaj misalnya. Jadi gini, nadar, tak jelas nadar sih supaya gamblang ya. Nadar itu dibagi menjadi dua secara umum. Nadar dibagi menjadi dua. Sebenarnya nanti tak bahas juga, cuma ini Intermezzo. Iya, bukan intermezzo, karena ini bahasnya nadar juga. Jadi ini yamin digabung nadar. Sekalian. Iya, jadi ya saya jelaskan dulu pembahasan umumnya. Nadar dibagi dua. Ada yang namanya nadar lajaj atau nadar ghadab. Ghadab berarti marah. Ada yang namanya nadar tabarrur. Nadar tabarrur. Tabarrur berasal dari kata bir, kebaikan. Berasal dari kata bir, kebaikan. Jadi dia murni kebaikan. Baik. Nadar tabarrur ada rincinya tapi nanti saja. Nadar tabarrur ada nadar ghadab. Nah, nadar ghadab ini gimana? Nadar ghadab atau nadar lajaj. Nadar lajaj atau nadar ghadab itu ketika orang bernadar, ya, ada sisi kemarahan dari dirinya, ya, ada sisi kemarahan dari dirinya, ya. Ketika dia untuk menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu. Menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu. Ya. Menetapkan sesuatu, misalkan dia mengatakan, ya, ya, misalkan dia memberikan kabar bla 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 bla, ada orang nggak percaya. Sebelum itu kenapa disebut nadar ghadab? Karena biasanya orang nadar seperti ini, itu ada unsur marah. Ada unsur marah. Misalkan dia mengabarkan bla bla bla, ada satu kabar, kemudian lawan bicara mengatakan, kamu bohong. Maka dia mau menetapkan, kalau saya berbohong, saya akan puasa 3 hari. Atau kalau saya berbohong, saya akan puasa Senin Kemis selama 1 bulan besok. Misalkan. Makin nadar untuk tahqiq, untuk menetapkan. Ya, menetapkan. Atau ada yang sisinya menolak. Ya, menolak. Ya. Misalkan, kalau kamu menginjakkan kaki di rumah ini lagi, maka saya akan mensedekahkan harta saya. Misalkan. Ini salah ya. Keancaman tapi nadar. Karpe ngancam balik. Tapi kalau misalkan lah, terus seperti itu. Jadi misalkan itu. Ya. Maka dia nadar. Nah, biasanya nadar seperti ini ada unsur ghadabnya. Makanya disebut apa? Nadar ghadab. Nadar ghadab. Nah, bagaimana kalau nadar ghadab ini diiringi dengan sumpah? Ada kata wallah. Ada kata wallah. Karena biasanya kalau orang agak marah-marah itu, dia mudah mengucapkan apa? Sumpah. Sumpah. Kalau apalagi orang Arab ya. Kalau orang Indonesia mungkin enggak. Kalau orang Arab, wallah. Misalkan untuk menetapkan wallah, saya nggak bohong, gitu misalkan. Ya. Kalau saya bohong, ditambahin nadar akhirnya. Maka di sini pembahasannya, itu kalau misalkan ada orang yang dia nadar, tambahin sumpah, tapi nadarnya nadar ghadab. Ya, nadarnya nadar ghadab. Ya. Wallahi kalau saya bohong, saya akan memberikan rumah ini kepadamu. Nah, jadi kalau
dia berbohong apa? Dia akan mensedekahkan hartanya kepada orang tersebut. Maka di sini waman halafa bisadaqati malihi. Ya. Ya. Atau misalkan dia mengatakan pada orang lain, ya. Allah, kalau misalkan saya datang ke rumahmu lagi, saya akan berikan kamu uang 10 juta. Misalkan itu mana untuk maka di sini kalau seperti itu bagaimana? Bolehkah dia apa namanya istilahnya? Membatalkan sumpahnya. Membatalkan sumpahnya plus nadarnya tadi. Bolehkah dia? Boleh. Maka di sini beliau mengatakan fahuwa mukhayyar, maka dia punya pilihan. Kalau dia sampai melanggar. Kalau dia sampai melanggar. Misalkan dia mengatakan, kalau misalkan saya datang ke rumahmu lagi, saya akan berikan uang kamu 10 juta. Ya, atau misalkan kalau saya datang ke rumahmu lagi, maka saya akan sedekah ke masjid 10 juta. Maka di sini mukhayyar. Kemudian orang itu datang ke rumahnya. Ya. Karena itu apa? Datang ke rumahnya. Maka di sini dia punya pilihan. Dia boleh membatalkan nadarnya atau dia tetap membatalkan sumpahnya atau dia tetap menjalankan sumpah. Kalau dia membatalkan sumpahnya, maka dia harus bayar kafarah. Bayar kafarah. Ya. Tapi kalau dia tetap iltizam dengan sumpahnya, ya, maka dia harus memberikan apa? Sedekah. Ya, kalau dia melanggar loh ya. Maka di sini dia fahuwa mukhayyar, maka dia diberi pilihan. Misalkan tadi dia bersumpah seperti kalau misalkan saya datang ke rumah lagi akan saya berikan kamu 10 juta. Kemudian ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga dia harus ke rumahnya. Tapi maka bagaimana? Aku nek rono kok bayari 10 juta. Sedekah nang wong iki 10 juta, tapi aku nek gak rono iki mendesak. Caranya bagaimana? Batalkan sumpahmu, bayar kafarah baru ke sana. Maka orang nyuruh, sama ini sumpah lu pisan. Lu dosa kan. Wis tak batalno tenang. Tapi batalannya tambah apa? Betul. Ya kalau mungkin sedekahnya kecil ya mungkin tambah berat. Tapi kalau sedekahnya besar, ini 10 juta lah. 10 juta masa tolong dino kan ya. Lo enteng ya. Maka dia dibeli benar. Antara sedekah kalau dia membatalkan sumpahnya. Pastinya ya tetap memberikan hartanya. Harus menjalankan apa yang dia lakukan. Au kafaratil yamin atau dia membayar sumpah kafar sumpahnya. Karena dia melanggar sumpahnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam hadis disebutkan kafaratul yamin, kafaratul nadar, au kafaratul nadar, kafaratul yamin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kafarahnya sumpah itu ya sama dengan kafarahnya nadar, ya. Kafarahnya sumpah itu sama dengan kafarahnya nadar. Baik. Kemudian dia mengatakan qal pembahasan berikutnya wala syai'a fi lagwil yamin, dan tidak ada sesuatu fi lagwil yamin dalam sumpah yang lagun, ya, dalam sumpah yang lagun. Tapi maksudnya apa? Ini masalah yang ketiga. Ada namanya lagun fil yamin. Lagun itu apa yang dimaksud lagun? Lagun itu dia sumpah tapi memang itu jaryun ala lisan. Wis jadi biasa. Jadi dia itu apa ya? Imbuhan dalam ucapan. Bukan niatnya untuk sumpah sebenarnya, cuma imbuhan saja dalam ucapan. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan la yu'akhidukumullahu fil lagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kalian fil lagwi, di dalam yang bermain-main, fi aimanikum, dalam sumpah kalian. Walakin dalam ayat lanjutannya la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ya kan, tapi Allah menghukum kalian karena sumpah yang benar-benar diikat, ya, niatnya sumpah. Nah, kalau misalkan ada yang lagul yamin, misalkan ada orang mengatakan sedikit wallah makan, enak wallah enak iki. Misalkan nek wong Jawa mungkin enggak biasa. Tapi biasanya orang Arab seperti itu. Ya, saya dulu punya beberapa teman yang orang Arab itu dikit-dikit wallah gitu kayak gampang. Memang ya seperti itu, adat bicaranya seperti itu. Bukan itu sumpah, bukan. Ada seperti itu. Iya itu. Nah, itu maka tidak dianggap.
Ya, maka tidak apa dianggap. Kemudian masalah berikutnya, waman halafa, dan siapa yang bersumpah. Halafa itu bersumpah tapi fiilnya. An la yaf'ala, untuk tidak melakukan syai'an sesuatu. Fa amara ghairahu, kemudian memerintahkan selainnya bi fi'lihi, untuk melakukannya. Lam yahnath, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Ya. Baik, ini masalah yang berikutnya. Kalau ada orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, misalkan, demi Allah saya tidak akan membeli di tokomu lagi. Misalkan, demi Allah saya tidak akan membeli di tokomu lagi. Sumpah. Ya. Baik. Kemudian dia butuh beli sesuatu dan tidak ada yang jual kecuali orang itu. Maka bagaimana? Solusinya, ya solusinya supaya tidak bayar kafaroh, ya solusinya supaya tidak bayar kafaroh. Bagaimana? Suruh orang lain yang beli. Makanya di sini siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian dia memerintah selainnya untuk melakukan sesuatu itu, lam yahnath, maka dia tidak batal sumpah. Tidak batal apa? Sumpahnya. Ya, baik. Ya, ini seperti ya, banyak dia seperti itu tadi, jual beli atau mungkin melakukan sesuatu yang mungkin bertamu atau mungkin berjalan, pokoknya perbuatan-perbuatannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan masalah berikutnya, wa man halafa ala fi'li amrayni, dan siapa yang bersumpah ala fi'li amrayni, untuk mengerjakan dua perkara. Ya, untuk mengerjakan dua perkara. Fa fa'ala ahadahuma. Ini bukan ahaduhuma nang kitab. Nang kono apa? Ahadahuma. Salah. Nang naswahu. Fa fa'ala ahadahuma, tapi dia cuma melakukan salah satunya. Lam yahnath, maka dia tidak membatalkan sumpahnya. Jadi dia misalkan apa? Misalkan demi Allah. Ya, demi Allah. Dia bawa kurma misalkan. Dia bawa satu kurma. Kalau saya habiskan kurma ini atau saya tidak memakannya, maka saya akan dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menghabiskan kurma ini dan tidak akan memakannya. Ya. Maka di sini dia bersumpah untuk dua perkara. Yang pertama, dia tidak makan. Kalau dia tidak kalau dia bersumpah tidak makan, maka kalau dia makan, maka dia harus bayar kafaroh karena sumpahnya nggak makan. Atau membiarkannya. Kalau dia membiarkannya, maka dia juga tetap bayar kafaroh karena dia membiarkannya. Karena dia sumpah, demi Allah kalau saya habiskan kurma ini dengan memakannya, atau saya tidak memakannya, maksudnya saya membiarkannya, maka saya akan bayar. Atau mungkin nggak usah saya akan berarti ada unsur nadarnya. Dia cuma sumpah saja, demi Allah saya tidak akan makan kurma ini, tidak akan menghabiskan kurma ini, dan juga tidak akan membiarkannya. Baik. Kemudian dia kerjakan salah satunya. Dia kerjakan apa? Salah satunya. Sebentar. Saya lihat ininya. Contohnya dulu. Fa'ala ahaduhuma. Saya. Di sini nggak ada ya ininya. Ya, baik. Man halafa ala fi'li amrayni fa fa'ala ahadahuma lam yahnath. Gambarannya kok seperti itu ya. Coba saya pastikan dulu gambarannya ya. Dulu. Saya pastikan dulu gambarannya ya, tasawur masalahnya.
syai'an fa'ala ahadum li'annahu lam yujad mahlufan kama idza halafa la yaqul hadaini. Oh ya, gambarannya seperti itu. Afwan. Salah gambaran ya, gambarannya itu. Tak hapus. Jadi kembali ke saya baca ulang. Waman dan barang siapa halafa yang bersumpah ala fi'li amro ini untuk mengerjakan dua perkara. Fa fa'ala maka dia melakukan ahadahuma salah satu dari keduanya lam yahnath maka dia tidak membatalkan sumpahnya, itu tidak batal sumpahnya. Ini gambarnya tasawur yang digambarkan ulama. Misalkan ada orang bersumpah, saya tidak akan makan kedua-duanya. Ada dua roti, saya tidak akan makan kedua-duanya. Ya. Atau dia punya ada dua jalan, saya tidak akan melewati jalan ini dan jalan ini. Ya. Kemudian dia makan cuma satu. Ya, dia makan cuma afan. Kalau tidak akan jalan ini atau jalan ini, ya sama-sama ini ya. Kayak yang ini, gambarannya yang pertama tadi. Jadi kalau dia bersumpah untuk tidak makan dua-duanya, roti dua-duanya. Maksudnya apa? Jadi dia itu baru dianggap melanggar sumpah kalau dua-duanya diambil. Ya. Dua-duanya diambil. Ya. Jadi misalkan saya tidak akan memakan demi Allah saya tidak akan makan dua roti ini. Maka ini dua. Kemudian dia cuma makan satu. Maka dia tidak apa? Dia tidak melanggar sumpahnya. Tapi kalau makan dua, maka dia apa? Melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena yang dia sumpahi adalah makan dua, bukan makan satu. Nah, kalau makan satu maka dia tidak apa? Tidak melanggar sumpahnya. Baik. Ya. Nah, tapi kalau misalkan seperti yang saya contohkan tadi yang pertama, maka dia tetap melanggar sumpahnya. Kalau misalkan dia membiarkan ataupun makannya. Terus solusinya apa? Ya harus di tasarruf lain, misalkan diberikan pada orang lain. Ya. Diberikan pada orang lain. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya wa kafaratul yamin dan sumpah dan kafarah dari sumpah itu huwa mukhayyarun, dia diberikan pilihan fiha di dalam kafarah tadi. Baina thalathati asya, antara tiga hal. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang yang sumpahnya dibatalkan. Ya, seperti apa yang terjadi terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mengetahui salah satu kerabatnya itu termasuk orang-orang yang menfitnah Sayyidah Aisyah. Ya, fitnah Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau telah berbuat zina dengan sahabat yang lain. Kemudian ada satu keluarganya sahabat Abu Bakar yang dia santuni terus. Dan ternyata diketahui dia itu termasuk orang yang membakar fitnah itu. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku tidak akan memberikan kamu santunan lagi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikanlah santunan, maksudnya intinya adalah tetap berikanlah santunan karena itu adalah sesuatu yang baik. Maka sahabat Abu Bakar pun membatalkan sumpahnya dan dia memberikan santunan kembali. Ya. Jadi kalau orang itu membatalkan sumpahnya, ya, maka dia harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? Mukhayyar itu ada pilihannya. Ya. Jadi dia itu sifatnya mukhayyar di awal, tapi murattab di akhir. Murattab itu harus urut. Mukhayyar itu dikasih pilihan. Maksudnya gimana? Kan ada 4 kafarah itu. Ya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina. Ya, maka kafarahnya adalah memberikan makan 10 orang miskin. Terus ada yang memberi pakaian 10 orang miskin. Kemudian membebaskan budak. Dan yang terakhir puasa 3 hari. Ada 4 berarti. Yang 3 di awal itu boleh milih. Tapi antara 3 dengan 1 ini, maka ini harus urut. Maksudnya apa? Kalau tidak bisa 3-3-nya baru boleh pilih terakhir. Ya, ada makanan, pakaian, bebas budak, dan puasa. Puasa terakhir. Maka boleh puasa kalau nggak bisa 3-3-nya yang sebelumnya. Dan tidak boleh puasa kalau salah satu dari ketiganya bisa dilakukan. Tapi yang 3 di awal tadi itu boleh milih, nggak harus urut, nggak harus ngasih makan baru kalau nggak bisa baru pindah, nggak, boleh pilih. Meskipun bisa ngasih makan tapi saya lebih suka ngasih pakaian nggak masalah.
sekalian promo ya. Silakan masalah. Ya. Baik, jadi mukhayyar maka diberi pilihan baina salasati asya, antara tiga perkara. Yang pertama Pak, itqu raqabatin, membebaskan budak. Budaknya harus muslim ya. Mukminatin yang muslim. Au atau pilihan, dia boleh milih it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Kullu miskinin, satu orang miskin batasannya mud dan satu mud. Satu mud bahan makanan pokok. Ya. Au atau pilihan ketiga kiswatuhum, memberikan pakaian mereka. Sauban, satu pakaian. Maksudnya satu orang miskin satu pakaian. Nah, maksudnya pakaian ini apa? Pakaian yang dianggap pakaian untuk tubuh. Misalkan ya mungkin baju, tapi nggak harus setelan. Yang penting pakaian untuk tubuh. Jubah boleh, baju saja boleh, sarung saja boleh. Ya. Yang penting apa? Yang penting pakaian untuk tubuh, bukan untuk sebagian anggota tubuh. Misalkan apa? Songkok, sarung tangan, kaos kaki, bukan. Tapi harus untuk tubuh. Ya. Kaos misalkan boleh, celana boleh. Ya, baik. Nah, satu orang dapat satu pakaian. Fa'ilam yajid. Nah, baru kalau tidak bisa dari tiga hal tadi, fasyamu salasati ayyam, maka dia berpuasa tiga hari. Ya. Dan berpuasa 3 hari ini nggak harus urut, boleh dipisah-pisah. Ya, boleh dipisah-pisah. Dan boleh mungkin cari pas ayamul bid, boleh, atau pas Senin Kemis, boleh. Ya. Niatnya sekalian digabung sama Senin Kemis, digabung sama ayamul bid, apakah boleh? Boleh. Ya. Ya, maka itu boleh. Baik, demikian wallahu taala alam. Ya, ternyata agak nutut ya. Insyaallah pembahasan berikutnya nazar. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain.